Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media video tutorial ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari kalian dengan baik. Nah, untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya seperti biasa kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan. Nah, Bapak pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang beberapa pembelajaran ya. Itu berkaitan dengan pembelajaran yang ada di buku paket kalian, yaitu buku tema 2, subtemanya subtema 1, pembelajarannya menginjak pembelajaran 6 kemarin. Berarti pembelajaran di subtema 1 sudah selesai. Sekarang kalian akan menginjak pembelajaran ke subtema 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ada baiknya juga kalian mempersiapkan alat tulis kalian. Seperti yang utama yaitu buku paket kalian, buku paket tema 2-nya. Kemudian alat-alat tulisnya, pensil, penghapus, penggaris itu dipersiapkan juga, ditambah juga dengan buku tulis. Nah, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya anak-anak. Buku pakaian halaman 58. Silakan dilihat buku paket kalian halaman 58. Di sini kita menginjak ke subtema 2. Tetap kalian gunakan buku paketnya, buku paket tema 2-nya, kemudian cari subtema 2. Pembelajarannya kita menginjak pembelajaran ke-1 atau ke pertama. Lihat di halaman 58. Tampilannya seperti ini anak-anak. Nah, di subtema 2 ini ada judul berkaitan dengan gemar bernyanyi dan menari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Coba kalian lihat pertanyaannya. Bapak baca ya pertanyaannya. Siapa suka bernyanyi dan menari? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa suka. Ayo bernyanyi lagu gembira. Ayo tarikan gerakan suka-suka. Nah, siapa yang suka bernyanyi dan menari? Nah, kemungkinan banyak anak yang suka bernyanyi dan menari ya. Seperti gambar di halaman 58 ini ada gambar ya. Ini ada gambar yang bernyanyi, ada yang menari. Nah, mungkin kalian ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menari. Kali ini kita belajar tentang itu ya. Kemudian dari pembelajaran ini Bapak menginginkan kalian nanti selesai melaksanakan pembelajaran ini, kalian bisa mengungkapkan sayang kepada orang tua. Kemudian yang kedua, dapat menentukan gerak cepat dan lambat anggota tubuh. Dan ketiga, kalian dapat melakukan gerakan menari bersama adik. Nah, itu kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian bisa lihat di halaman 58 di buku paket kalian. Ini ada ya kegiatan bernyanyi dan menari. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya kalian lihat halaman 59. Nah, di halaman 59 ini di pembelajaran 1 ya. Tampilannya seperti ini. Ada kegiatan ayo bernyanyi. Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Di sini ada teks ya, atau bisa dikatakan lirik lagu. Judulnya Kasih Ibu, ciptaan SM Muhtar. Mungkin kalian pernah menyanyikan lagu ini ya. Lagunya mungkin Bapak bacakan satu bait ya. Kasih Ibu kepada beta. Nah, lagunya ini mungkin pernah kalian nyanyikan bersama orang tua kalian ataupun sama kakak kalian. Nah, kali ini Bapak akan perlihatkan video tentang lagu yang berjudul Kasih Ibu ini. Kalian bisa simak videonya.
Nah, itu sedikit lagu tentang lagu yang berjudul Kasih Ibu. Nah, mungkin kalian di rumah nanti bisa nyanyikan lagu ini bersama orang tua kalian ataupun bersama kakak kalian. Ini lagu yang bisa dikatakan ya, rasa sayang kita bisa diungkapkan kepada orang tua kita, yaitu ibu kita. Nah, di bawah, tahukah kamu lagu tersebut? Lagu tersebut bercerita tentang apa? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin kalian bisa menjawab ya. Tahukah kamu lagu tersebut? Kalau berdasarkan pertanyaan ini, Bapak sudah jelaskan tadi ya. Kalau lagu ini lagu kasih sayang kita kepada orang tua kita, tentunya yang berkaitan dengan ibu ya. Kemudian lagu tersebut bercerita tentang apa? Mungkin kalian sudah tahu juga jawabannya. Ini bercerita tentang bagaimana seorang ibu menyayangi anak-anaknya ya, sehingga kita sebagai anak patut menyayangi orang tua kita, baik itu kepada ayah ataupun pada ibu. Nah, selanjutnya di halaman 60. Ayo mengamati. Perhatikan syair lagu Kasih Ibu. Nah, syair lagunya yang ada di atas tadi ya, yang ada ini di halaman 59. Ini syair lagunya. Kemudian bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Beri tanda centang atau tanda rumput seperti ini untuk kalimat yang sesuai dengan syair lagu. Beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan syair lagu. Nah, ini tugas pertama kalian. Kalian bisa mengisi di buku paketnya ya, dengan tanda centang atau tanda silang pada kotak yang ada di sebelah ini. Apabila diisi centang jika dia kalimatnya sesuai dengan syair lagu. Kemudian diisi tanda silang jika kalimatnya tidak sesuai dengan syair lagu yang ada di halaman 58 ini. 59 ya, bukan 58, halaman 59. Yang pertama atau soal yang pertama, anak itu menyayangi ibunya. Nah, kira-kira bagaimana kaitannya dengan teks lagu yang tadi? Apa ada kaitannya? Kalau ada kaitannya diisi tanda centang. Jika tidak ada kaitannya diisi tanda silang dalam kotak ini. Kemudian yang kedua, anak itu tidak menyayangi ibunya. Nah, cocokkan atau bandingkan dengan isi syair lagu itu. Sama juga ya, isi tanda centang jika dia sesuai dengan syair lagu, isi tanda silang jika dia tidak sesuai. Silakan kalian tulis dengan menggunakan pensil di dalam kotak ini langsung. Kemudian lanjutannya, ayo nyanyikanlah lagu tersebut dengan gembira. Nah, kalian disuruh menyanyikan lagu itu dengan perasaan yang gembira. Nah, ini Bapak berikan tugas yang kedua. Kalian bisa merekam kalian sendiri ya, menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Ibu itu. Bisa kalian rekam menggunakan video ataupun rekam suaranya juga boleh. Kemudian kirimkan video atau rekaman suara kalian ke WA pribadi Bapak. Lanjutnya di halaman 61. Ayo berdiskusi. Dengarkan teks yang dibacakan gurumu. Nah, kalian disuruh mendengarkan teks yang Bapak bacakan. Ini di sini ada gambarnya Lani. Dengarkan ya, Bapak bacakan teksnya. Lani senang menari. Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam. Lani suka menari menirukan gerakan burung terbang. Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Nah, itu teks yang sudah Bapak bacakan. Sini Lani dia suka menari. Kemudian Lani juga suka menirukan gerakan-gerakan alam. Kemudian selain menirukan gerakan alam, Lani juga suka menirukan gerakan burung terbang. Selain itu pula dia juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Nah, kalau kegiatan menari itu biasanya itu gerakannya berkaitan dengan gerakan alam, gerakan hewan juga bisa, atau binatang atau satwa, ataupun gerakan tumbuhan juga bisa. Itu biasanya ditirukan dengan gerakan tarian. Nah, di bawahnya diskusikan dengan temanmu gerakan daun. Ulangi ya, diskusikan dengan temanmu gerakan daun berguguran dan gerakan burung terbang. Nah, mungkin kalian bisa melihat di sekitar kalian, kadang-kadang secara tidak sengaja kalian duduk ya, mungkin di halaman atau di taman, melihat daun berguguran, bagaimana gerakannya. Mungkin bisa kalian tirukan. Kemudian selain itu pula kalian di taman mungkin pernah melihat burung saat terbang, bagaimana gerakannya. Mungkin kalian bisa menirukan itu. Nah, selanjutnya di halaman 62. Ayo mengamati. Kamu sudah mencoba peragakan gerak.
Ada gerakan lambat dan gerakan cepat. Perhatikan gerakan-gerakan di bawah ini. Berikan pendapatmu dengan melengkapi tabel sesuai dengan jenis gerakannya, lambat atau cepat. Nah, kalau tadi kalian sudah menentukan gerakan daun berguguran dan gerakan burung terbang. Nah, mungkin kalian bisa perkirakan kalau daun berguguran bagaimana gerakannya, cepat apa lambat. Kemudian kalau burung terbang bagaimana gerakannya, cepat apa lambat. Nah, di sini diberikan tugas. Ini tugas ketiga kalian. Kalian mengisi tabel ini ya dengan kata ya, bisa dikatakan cepat atau lambat berdasarkan gerakan yang ditayangkan atau dituliskan di tabel ini. Gerakan yang pertama, daun berguguran. Kira-kira gerakannya bagaimana? Cepat apa lambat? Jika dia cepat, tulis di sini pakai pensil cepat, tulis cepat. Jika dia lambat, tulis juga di sini dengan menggunakan pensil kata lambat. Berarti daun berguguran itu bisa, kalau kalian tulis cepat di sini berarti gerakannya cepat. Kalau kalian tulis lambat di sini berarti gerakan daun berguguran itu lambat. Nah, pada umumnya kalian mungkin lihat daun berguguran itu gerakannya bagaimana. Kemudian selanjutnya burung terbang, sama juga. Jika kalian melihat cepat gerakannya, tulis di sini cepat. Kalau lambat, tulis di sini lambat. Nah, pada umumnya gerakan burung terbang itu bagaimana? Kucing berlari, pohon ditiup angin sepoi-sepoi, ombak di pantai. Nah, mungkin kalian pernah melihat gerakan semua ini. Nah, tentukan gerakannya cepat atau lambat, silahkan dipilih. Di bawahnya peragakan gerakan-gerakan tersebut di depan kelas. Nah, mungkin ini tugas berikutnya, tugas keempat kalian. Sama juga membuat video. Kalian pilih gerakan yang ada di tabel ini, salah satu gerakan yang ada di tabel ini, kemudian peragakan. Kalau di sini disuruh di depan kelas, kita tidak mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Kalian rekam kembali video kalian pada saat menirukan gerakan-gerakan atau salah satu gerakan yang ada pada tabel ini. Kalau gerakannya cepat, kalian tirukan gerakannya cepat. Kalau lambat, tirukan lambat. Satu aja pilih. Ya, bisa menggunakan gerakan tangan dan badan, bisa tangan saja. Silahkan. Nanti dibuat videonya, kirim juga ke WA Bapak. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 63. Ayo mengamati, dengarlah cerita gurumu. Kalian dengarkan lagi cerita yang Bapak bacakan ini. Adik suka menari. Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik. Latihan membuat adik pandai menari. Nah, di sini ada cerita ya, adik. Mungkin kalian ada yang punya adik di rumah senang menari ya. Dia melakukan latihan menari di depan kaca. Mungkin kalian sebagai kakak tersenyum-senyum melihat adiknya latihan menari, tapi nggak boleh diejek. Kalian harus memberikan semangat terhadap hobi atau kegemaran adik kalian yang suka menari itu. Apabila kalian bisa menari, tolong berikan latihan atau ajar adik kalian agar menjadi penari yang pandai. Apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita? Nah, kalau kalian simak ceritanya gimana kira-kira? Kalau kakaknya tersenyum melihat adiknya latihan menari, kemudian kakaknya menasihati adiknya agar gerakan larinya lebih baik. Bagaimana? Setuju kira-kira kalau seperti itu? Nah, kemudian apakah yang dilakukan kakak benar? Kira-kira kalau kalian menyimak cerita itu, kira-kira yang dilakukan kakak itu benar atau bagaimana? Nah, bisa kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Silakan ditulis jawabannya ini. Selanjutnya di halaman 64. Tampilannya seperti ini. Ayo berdiskusi. Apa pendapatmu jika adikmu suka menari? Nasihat apa yang dapat kamu berikan kepada adik? Nah, coba kalian bisa mungkin ini menjawab pertanyaan ini. Jika adik kalian punya adik ya, suka menari, bagaimana pendapat kalian? Ya, misalnya yang tidak punya adik, misalnya mungkin ibu kalian suka menari. Kalau punya ibu yang suka menari, gimana pendapat kalian? Suka apa tidak suka? Kemudian kalau orang tua bisa menari, perlukah kalian berikan nasihat? Perlu juga ya. Mungkin berikan semangat pada ibu pintar sekali menari. Tolong nanti
diajarkan kepada saya untuk menarinya agar saya menjadi pintar menari seperti ibu. Atau jika punya adik, sama juga boleh juga memberikan nasihat, adik sering latihan menarinya, kalau pintar menari nanti adik bisa menjadi penari terkenal, bisa juga ya, itu berupa nasihat juga. Kemudian apa saja yang adik harus lakukan jika ingin menjadi penari? Apa saja yang adik harus lakukan jika ingin menjadi penari? Kira-kira menurut jawaban anak-anak bagaimana? Ya tentunya dengan rajin latihan. Nah itu salah satu jalan agar menjadi penari yang baik, rajin latihan. Kemudian di sini tuliskan 4 hal yang adik harus lakukan. Kira-kira kalian bisa menjawab ini? Coba kalau bisa ditulis di buku paket langsung dengan menggunakan pensil. Minta bantuan pada orang tua kalian. Di sini sudah diberikan contoh. Nomor 1, menonton pertunjukan tari. Nah ini hal yang harus adik lakukan jika dia ingin bisa atau pintar menari, yaitu menonton pertunjukan tari. Dengan cara menonton pertunjukan tari mungkin ada beberapa gambaran ya, kalian bisa menirukan geraknya. Nah kalau sekarang kan banyak bisa menggunakan perangkat telepon genggam kalian untuk melihat pertunjukan tari. Bisa kalian mencari di YouTube, mungkin ada videonya, kalian bisa tonton di YouTube tari yang kalian sukai, kemudian kalian praktekkan langsung, boleh juga. Nah itu salah satu cara menonton pertunjukan tari agar menjadi penari yang baik dan yang pintar. Yang nomor 2, 3, dan 4 silahkan diisi berdasarkan jawaban yang kalian miliki atau punyai. Silahkan dituliskan pakai pensil. Jika tidak mencapai 4 tidak masalah ya, bisa sampai 3 ataupun sampai 2 juga bisa. Yang penting kalian menjawab, diisi 1 aja juga sudah cukup. Kalau diisi keempatnya tambah bagus sekali. Silahkan diisi buku paket pakai pensil juga. Lanjutannya di halaman 65. Ayo bermain peran. Bersama dengan temanmu, peragakan seorang kakak yang memberikan nasihat kepada adiknya. Di sini kalian disuruh memerankan ya, atau memeragakan seorang kakak yang menasihati adiknya. Nah, mungkin ini bisa dilakukan di sekolah ya, cuma kita terbatas sekarang, tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga mungkin kalian bisa bermain peran mungkin di rumah bersama adik. Kalau mempunyai adik di rumah, tolong nasihati adiknya. Misalnya adiknya sama seperti tadi suka menari, bagaimana nasihat kalian, ataupun hal-hal yang lain. Yang penting kalian bisa menasihati adik kalian. Termasuk juga mungkin adik kalian agak nakal mungkin di rumah, kalian bisa menasihati adik kalian agar tidak nakal. Silahkan kalian bisa memeragakan hal ini, bisa membuat videonya juga, kirimkan ke bapak lagi. Nah itu pembelajaran untuk kali ini. Bapak rasa sudah cukup. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah bapak sampaikan. Nah anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi atau laksanakan tadi, seperti biasa kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran itu. Mungkin kalian bisa menarik kesimpulannya bersama orang tua kalian atau pendamping kalian. Nah kalau bapak simpulkan pembelajaran untuk hari ini, bapak bisa simpulkan yang pertama yaitu kita harus sayang pada kedua orang tua kita, baik itu kepada ayah ataupun kepada ibu kita. Nah rasa kasih sayang itu bisa kita tunjukkan dengan cara mematuhi semua perintah dan larangan dari orang tua. Kemudian kita juga bisa membantu orang tua kita. Itu salah satu atau beberapa cara menunjukkan sikap kita sayang kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berani kepada orang tua, itu dilarang ya. Nanti kalian bisa disebut anak durhaka kalau berani dengan orang tua. Kemudian yang kedua, kita bisa menarik kesimpulan dalam suatu gerakan. Kita bisa meniru gerakan yang ada di alam. Misalnya seperti tadi gerakan burung terbang, kemudian gerakan daun berguguran, itu juga salah satu gerakan yang dapat kita tirukan dalam atau pada saat posisi menari. Kemudian yang ketiga, kita bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan menasehati adik kita. Nah kalau kita punya adik di rumah, kita sebagai kakak wajib
menasihati adik kita jika adik kita melakukan sesuatu. Apalagi adik kita melakukan kesalahan, kita sebagai kakak wajib menasihati adik kita. Nah, itu aja pembelajaran untuk kali ini yang bisa Bapak simpulkan. Semoga kalian bisa memahami semua pembelajaran yang Bapak berikan kali ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, semoga kalian semua ya dalam lindungan Tuhan bersama keluarga selalu dianugerahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pesan Bapak, tetap ikuti anjuran pemerintah dengan melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, kemudian bisa juga menggunakan hand sanitizer, lalu gunakan masker jika bepergian, dan kurangi bepergian ke tempat ramai jika tidak terlalu penting. Nah, itu pesan Bapak. Nah, Bapak akhiri sampai di sini dulu. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.